Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa dan juga harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan harapan dan juga doa kita. Firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita di sepanjang hari saat kita melakukan tugas dan juga aktivitas kita. Melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, kita mengerti dan menyadari bahwa di luar sana masih penuh dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam siapa saja yang kalau dia melakukan tugas dan juga aktivitas dengan tidak berhati-hati, ancaman juga bisa datang dalam kehidupannya. Itu sebabnya melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini dengan begitu banyak orang yang terkonfirmasi virus corona mengharuskan kita untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dengan bijaksana. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk supaya kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Mari kita akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita tidak bijaksana dalam bersikap hari-hari ini, kita akan menjadi salah satu yang akan terancam dengan virus yang ada. Dengan banyaknya orang-orang yang terkonfirmasi, dan setiap hari kita mendengar lebih dari 1.000, khususnya untuk dalam bulan-bulan ini, lebih dari 1.000 orang terkonfirmasi virus corona, menandakan bahwa betapa banyak ancaman dan juga bahaya di luar sana. Mari kita lakukan kegiatan kita dengan giat. Mari kita lakukan tugas-tugas kita dengan penuh semangat. Namun, ada hal yang harus kita semua lakukan, yaitu bertindaklah hati-hati dan juga bijaksana, agar kita boleh aman dan kita boleh menikmati, merasakan hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita melihat bagaimana caranya kita bisa memperoleh hati yang bijaksana. Bagaimana caranya saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian memperoleh hati yang bijaksana. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, untuk supaya kita bisa memperoleh hati yang bijaksana, menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah biar kita respon baik terhadap proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab menuliskan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Apa yang akan kita hitung? Hari itu yang akan kita hitung bukan, tetapi yang harus kita hitung adalah hal-hal yang akan terjadi di hari-hari yang kita jalani. Itu sebabnya untuk supaya kita lebih bijaksana lagi adalah apabila kita respon baik dengan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena proses-proses itu akan membuat kita semakin hari semakin bijaksana. Proses-proses itu akan membuat semakin hari kita akan bertindak hati-hati karena belajar dari pengalaman. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bijaksana? Yang kedua adalah bergaul dengan firman Tuhan dan juga bergaul dengan Allah. Semakin banyak firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, yang kita terima, semakin banyak firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, semakin bijaksana setiap tindakan dan juga perbuatan-perbuatan kita. Jadi yang kedua, bergaul dengan firman dan juga bergaul dengan Allah. Itu yang akan membuat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita semua menjadi orang yang bijaksana. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang bijaksana? Yang ketiga, izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu. Karena kalau Roh Kudus yang memimpin dan juga menguasai hidup kita, kita akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita melalui suara Roh Kudus. Dia akan memberikan kepada kita kepekaan. Dia akan memberikan kepada kita hal yang di luar kemampuan kita saat kita berpikir. Karena Roh Kudus adalah segala-galanya dalam hidup kita.
Mari izinkan Roh Kudus menguasai dan juga memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah menjadi pribadi yang bijaksana, saya percaya setiap tindakan, perbuatan, keputusan apapun yang kita buat akan mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang bertindak dengan bijaksana. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Amsal. Keuntungan apa yang akan dimiliki oleh orang yang bijaksana? Saya akan bacakan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Situasi ini kita butuh perlindungan. Situasi ini kita butuh kekuatan. Situasi yang terjadi hari-hari ini kita butuh damai sejahtera. Kalau kita menjadi orang yang hidup dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan akan memelihara kita. Karena kalau kita lakukan segala sesuatu dengan bijaksana, kemanapun kita pergi, kita akan bertindak hati-hati. Kita akan menjadi pribadi yang taat. Kita akan menjadi pribadi yang mendengar aturan. Kita akan menjadi pribadi yang tidak sembrono, tapi pribadi yang sangat teratur. Karena kita menjadi pribadi yang bijaksana. Puji Tuhan, inilah firman dan renungan kita pagi hari ini. Kiranya firman menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam sehat.